أصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga sahibul musibah yang pada kesempatan malam hari ini Allah perkenankan kita untuk sama-sama takziah, sama-sama hadir untuk meringankan beban orang yang ditimpa musibah, dan pada saat yang sama juga kita punya kesempatan untuk mendoakan dan doa an-dhahril ghaib, doa yang dimintakan kepada Allah tanpa diketahui oleh orang yang didoakan itu, maka akan diaminkan oleh malaikat, dan kemudian malaikat akan mendoakan kita semua. Maka ini menjadi peluang bagi kita semuanya untuk sama-sama meringankan musibah ini, dan juga menjadi ibrah untuk kita semua, karena sebenarnya kita semuanya juga dalam daftar tunggu, semuanya waiting list, hanya masalah waktu saja. Jadi kalau masih punya banyak keinginan, segera dituntaskan keinginannya. Kalau masih banyak harapan, segera dituntaskan harapannya. Tapi ingat, segala yang kita kumpulkan, segala yang kita upayakan, kalau tidak menjadi amal soleh, semuanya akan ditinggalkan begitu saja. Maka kemudian yang akan menjadi teman perjalanan selanjutnya adalah amal soleh kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir, pasangan-pasangan, anak-anak, orang tua yang telah mendahului kita, mudah-mudahan semuanya kelak dibangkitkan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya, diberikan kesempatan untuk minum dari air telaganya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita semua bersama keluarga untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musibah di dalam agama itu bagi orang yang beriman adalah sebagai sarana untuk menghapus dosa, menambah pahala, dan meningkatkan derajat. Maka kemudian sikap orang beriman adalah idza asabahu dharra sabar. Ketika musibah itu menyempitkan hati, maka dia perlu bersabar. Fakana khairan lahu, dan itu baik untuknya, walaisa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak akan pernah terjadi sikap sabar kecuali hanya kepada orang yang beriman. Saya akan memberikan satu clue, ya, satu kata kunci buat Bapak Ibu sekalian supaya mudah untuk mendefinisikan diri sendiri. Ingat baik-baik, mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk perjalanan selanjutnya. Manusia pada umumnya berburuk sangka. Manusia yang beriman berbaik sangka. Manusia yang beriman dan bertakwa berbuat baik kepada orang yang berburuk sangka. Bisa diingat? Bisa diingat ya? Manusia pada umumnya berburuk. Maka ada perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann. Itu perintah Allah kepada orang yang beriman untuk menjauhi prasangka. Kenapa? Karena iyyakum wadh-dhann fa innadh-dhanna akdzabul hadits. Karena prasangka itu sedusta-dustanya pembicaraan. Maka kemudian apa? Orang yang beriman selalu berbaik sangka apapun yang terjadi. Nah, kemudian solusi dari baik sangka adalah waspada. Dia tidak boleh buruk sangka, tapi dia wajib untuk waspada. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu khidrakum.
Kemudian yang ketiga adalah manusia yang beriman dan bertakwa berbuat baik kepada orang yang berburuk sangka. Pertanyaannya, Bapak Ibu kira-kira di level yang keberapa? Halo? Yang kedua atau yang ketiga? Karena jangan sampai nanti kita merasa terupgrade diri, tapi sebenarnya perilakunya mendowngrade diri. Contohnya gimana Ustadz? Kita mengaku sebagai orang beriman, tapi ternyata banyak berkeluh kesah. Padahal keluh kesah itu karakter manusia pada umumnya tadi yang pertama. Innal insana khuliqa halu'an. Manusia itu pada umumnya diciptakan adalah apa? Berkeluh kesah. Begitu dia naik ketika menjadi orang yang beriman, keluh kesah itu hilang. Menjadi dua energi. Apa? Untuk bersyukur dan bersabar. Hanya dua ini saja sikapnya orang beriman itu. Maka kata Rasulullah, ajaban, sangat menakjubkan urusan orang yang beriman ketika ditimpa musibah dan musibahnya itu lapang. Jadi ingat, orang punya harta banyak, jangan dikira itu hanya kenikmatan, itu musibah. Orang punya anak banyak, itu juga musibah. Orang punya jabatan tinggi juga musibah. Orang sehat juga musibah. Cara menghadapi musibah yang enak-enak ini, bagaimana caranya? Syakar, bersyukur kepada Allah. Apa itu syukur? Menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Itu namanya syukur. Makanya kemudian kalau ada orang anaknya banyak, hartanya banyak, sehat, punya jabatan tinggi, tapi tidak bersyukur, Bapak Ibu boleh masuk ke dalam kehidupannya, baru akan tahu malapetaka yang akan terjadi. Karena hari-hari ini saya nangani kasus keluarga, hampir tiap hari tidak kurang dari 3 sampai 5. Dan bicara uang bukan lagi miliaran. Bukan lagi miliaran, ini sudah tingkat triliun karena mereka penentu harga-harga. Subhanallah. Dan ternyata apa? Kemewahan yang mereka miliki, kesehatan yang mereka miliki, kecerdasan yang mereka miliki, posisi yang mereka miliki tidak sanggup mengantarkan mereka kepada ketenangan hidup. Akhirnya apa? Datang ke rumah, ya, minta solusi. Saya bilang solusi terdekat kita adalah Al-Quran. Akhirnya apa? Saya suruh mereka baca Al-Quran. Hidup mereka mewah, ya, posisi mereka dahsyat. Bahkan kalau Bapak searching di YouTube, ya, di Google, akan muncul satu-satu nama dan video-videonya. Tapi aktivitas hariannya sekarang apa Pak? Tilawah Al-Quran. Minimal sehari mereka 1 juz. Dan itu dilakukan sebelum subuh. Dan mereka mendapatkan solusi kehidupan yang sangat dahsyat, belum pernah mereka bayangkan. Dan mereka ajak teman mereka satu persatu untuk mendekat. Yang tahu siapa Ustadz? Yang tahu tetangga. Karena setiap hari rumah saya itu berseliweran mobil-mobil mewah, Pak. Ya kan, subhanallah. Anak-anak kecil aja pada tahu, ini mobil harganya sekian miliar, anak kecil. Gitu kan. Nah, ternyata mobil yang mahal itu belum bisa menenangkan. Akhirnya apa? Mereka baru berupaya untuk bersyukur. Begitu mereka bersyukur, subhanallah, kehidupannya cukup luar biasa. Ya, saya baru tahu ketika mereka cerita minum kopi di rumah saya. Katanya, Ustadz, dulu kami ngopi kayak gini ini itu di Singapura. Cuma ngopi, Pak. Bapak kalau ngopi di mana, Pak? Gimana Bu? Singapura gratis. Singapura Pak, hanya untuk ngopi. Subhanallah. Ini contoh ya, sangat dahsyat sekali. Jadi apa? Bersyukur kepada Allah, menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk menjalankan perintah, menjauhi segala larangan. Kemudian idza asabahu dharra, kalau kemudian musibahnya sebaliknya, ini musibah sebalik, apa? Sakit-sakitan, tidak punya anak, tidak punya harta, nggak punya jabatan, sabar, dia bersabar. Sabar itu bukan putus asa, sabar itu meyakini bahwasanya dia tidak mengeluh karena Allah, itu tinggal menunggu balasannya aja, Pak. Subhanallah, fakana khairan lahu, dan itu baik untuknya. Walaisa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak akan pernah terjadi kecuali hanya bagi orang yang beriman. Jadi orang beriman itu Pak, 2, sabar, syukur. Yang lebih dahsyat lagi adalah
ketika menghadapi musibah dia ucapkan alhamdulillah fi kulli hal. Segala puji bagi Allah di semua kondisi. Kenapa? Ketika orang ditimpa musibah yang kelihatannya buruk tadi, di dalamnya banyak kebaikan. Maka ada sebagian orang merawat musibah. Jadi musibah itu dirawat. Kenapa? Gara-gara musibah doanya mustajab. Contohnya siapa Ustadz? Bapak Ibu mungkin pernah mendengar sosok yang legendaris namanya Uwais Al-Qarni. Pernah dengar nggak? Pernah dengar ya? Kalau Uwais Al-Qarni dalam sejarah itu orang kaya atau miskin? Miskin atau miskin banget? Kenal di mana Bu? Oh iya. Yang penting ada referensinya kan ini kan gitu. Tenang. Miskinnya miskin banget. Dan ketika dia minta apapun dijabah oleh Allah. Termasuk ketika ibunya minta, ya Uwais kamu kan terkena penyakit kusta, coba minta sama Allah supaya penyakitmu disembuhkan. Kata Uwais kepada ibunya, aku ridho dengan penyakit ini, aku terima. Tapi ibunya pengen anaknya kelihatan sehat. Nah sekarang kamu minta sama Allah ya, dan itu perintah ibumu. Akhirnya dia berdoa, ya Allah sembuhkan penyakitku. Tapi permintaan ini bukan karena dia tidak ridho dengan penyakitnya, tapi karena permintaan ibunya. Dan dia minta sama Allah, ya Allah tinggalkan sedikit saja di telapak tanganku. Makanya kemudian ketika Rasulullah menyebutkan tentang Uwais kepada para sahabatnya, cari orang yang bernama Uwais, kalau ketemu dia minta kepada dia supaya memintakan ampun kepada Allah untukmu. Para sahabat berlomba-lomba. Kenapa? Ada sosok yang tidak ketemu Rasulullah tapi dia sanggup memintakan ampun kepada Allah. Nah setiap ada jamaah haji dari Yaman ditanya tentang Uwais, mereka pada bengong. Uwais itu orang miskin di kampung kami, dia gak punya apa-apa. Mendengar itu mereka kejar. Baru setelah dapat info dari Mekah bagaimana Rasul mengatakan tentang Uwais, mereka baru tahu. Dan uniknya Uwais tidak pernah minta kepada Allah supaya dijadikan orang kaya. Padahal doanya selalu mustajab. Kalau musibah itu adalah menjadi sebab diampuni dosa, ditambah pahala, dan kemudian doanya diijabah, ada orang yang merawat musibahnya. Subhanallah. Karena apa? Dunia tidak lama Pak. Dunia tidak lama. Subhanallah. Paling lama berapa? Ya antara umat Nabi Muhammad antara 60-70. Ternyata Pak Roni 47, tidak sampai 50. Jadi jangan terlalu pede Pak. Ya kan? Apa pedenya? Kalau pakai masker berarti gak kena. Jangan terlalu pede. Karena apa? Penyakit orang meninggal itu tidak mesti kena corona. Dan banyak orang yang meninggal tidak kena corona, ya kan? Bahkan banyak yang kena corona belum, ya kan? Belum meninggal. Subhanallah, ini adalah hal yang sangat dahsyat sekali, pelajaran buat kita semuanya. Tapi kita tetap disuruh apa? Berupaya dan berhati-hati. Artinya apa? Semua kita waiting list. Maka kemudian perhatikan musibah-musibah yang menimpa kita, kemudian apa dampaknya kepada kedekatan kita kepada Allah. Jangan sampai nanti mendowngrade diri, merasa sebagai orang yang beriman, tapi kemudian perilakunya manusia pada umumnya. Contohnya Ustadz. Contohnya adalah orang punya masalah banyak, belum pernah dicerita kepada temannya, Pak. Belum pernah dia cuma pasang status. Biar Allah dan aku saja yang tahu masalah ini. Subhanallah. Akhirnya apa? Semua orang tahu nggak masalahnya? Mengeluh nggak itu? Mengeluh Pak. Lebih dahsyat lagi Pak, yang tahu followernya sampai 1 juta. Subhanallah. Ini contoh. Kemudian yang ketiga, orang beriman tadi akan di-upgrade lagi menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bukan lagi bicara tentang dirinya, tapi kontribusinya. Maka orang takwa itu Pak, karakter sosialnya dahsyat. Apa? Memberi yang istimewa, tidak pernah sisa. Memberi yang istimewa. Kenapa Pak? Nafkah untuk istri dan keluarga disebut nafkah, bukan sedekah. Karena nafkah itu tidak bisa diganti, tapi kalau sedekah itu bisa diganti. Ya kan? Nafkah, dia perlu uang makan, kasih uang makan.
Sedekah, mau sedekah ketemu orang miskin gak bisa sedekah, cukup dengan senyum saja. Subhanallah. Sekarang saya mau tanya ibu-ibu, mana yang dipilih? Suami datang bawa uang tanpa senyum, atau suami datang bawa senyum tanpa uang? Enggak, saya tanya itu Bu, ya serius ini. Membedakan nafkah dengan sedekah. Kenapa? Loh, matre kan bilangnya kan. Padahal itu menuntut haknya, ya. Haknya. Subhanallah. Dan itu baru nafkah Pak, belum tambahannya. Apa? Budget ke salon, betul Bu? Oh, subhanallah. Ini nafkah, disebutnya nafkah, bukan sedekah. Karena kalau sedekah, banyak suami yang tidak akan mengasih uang ke istrinya, cukup datang dengan senyum padahal perutnya keroncongan. Subhanallah. Maka kemudian yang diberikan istimewa. Nah, infak ini beda dengan sedekah. Kalau infak itu diberikan pertama kepada orang terdekat. Harta yang keinfakan fisabilillah, pasanganmu, anak yatim, fakir miskin, keluargamu. Yang paling utama adalah keluarga, Pak. Karena mohon maaf, ada juga karakter orang itu kalau nak traktir temennya, Pak, itu royalnya luar biasa. Tapi kalau ke istrinya, yang bilang ibu-ibu Pak ya, jadi mohon maaf, saya tidak bermaksud nyuruh ibu-ibu demo, tapi faktanya ya. Nah ini contoh ya, jadi ada orang ke orang lain royal, tapi kepada keluarga sendiri, bahkan mohon maaf, ada anak yang kalau minta sama orang tua itu disuruh pakai proposal Pak. Ada, dan saya tangani sampai karena anak perempuan, sampai kemudian dia berharap segera menikah dan akhirnya menikah. Dan jauh banget dari orang tua karena nggak mau tinggal di Indonesia. Padahal bapaknya kekayaannya sangat luar biasa. Itu disebut nafkah. Jadi utamakan keluarga. Baru setelah ada fudul lebih, baru nanti mulai bertahap. Fakir miskin dari keluarga, anak yatim dari keluarga, baru yang fisabilillah itu belakangan. Kenapa fisabilillah belakangan? Kalau bapak tidak pikirin, bapak mikirkan. Tapi kalau keluarga, kalau tidak dipikirin, tidak ada yang pikirin Pak. Ini penting, jadi urutannya adalah urutan terdekat kalau terkait dengan nafkah. Maka jangan kasih keluarga zakat Pak. Keluarga dekat jangan dikasih zakat, nunggunya lama setahun. Ya kan? Zakat fitrah setahun. Zakat mal setahun. Dari 100 juta cuma dikeluarkan 2,5 juta. Maka orang bertakwa tadi memberikan yang istimewa bukan sisa. Dan setiap pagi dia mendapatkan doa dari malaikat. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, orang yang berinfak hari ini berikan ya pengganti yang lebih baik. Subhanallah. Yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaid, selalu menahan emosi. Dan kalau dia sanggup menahan emosi, subhanallah, man kadhuma ghaidha, siapa yang menahan emosinya, Allah akan memenuhi rongga hatinya dengan iman dan aman. Yang ketiga adalah wal afina anin nas, memaafkan semua orang yang pernah bersalah kepada pribadinya tanpa syarat. Jadi dia gak akan pernah menyimpan yang namanya dendam. Tidak akan pernah, karena semua kesalahan terkait dengan pribadi dimaafkan begitu saja tanpa syarat. Nah sekarang Bapak Ibu bisa bayangkan ketika seorang kepala rumah tangga dengan 3 karakter tadi, selalu memberi yang istimewa, tidak pernah marah, memaafkan semua kesalahan anggota keluarga. Kemudian pasangannya juga begitu, anaknya begitu, mantunya begitu, cucunya begitu. Subhanallah, itu surga sebelum surga. Makanya kemudian di antara doa yang sering dipohon kepada Allah adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Minta kepada Allah, permintaannya Pak tidak tanggung-tanggung. Minta kepada Allah supaya dijadikan pimpinan orang bertakwa. Jadi bukan minta kepada Allah, ya Allah jadikan aku orang bertakwa, bukan, sudah naik level menjadi pemimpin orang. Kenapa? Karena pasangannya bertakwa, anaknya bertakwa, mantunya bertakwa, cucunya bertakwa, dan dia pimpinannya, maka dia menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Subhanallah.
Nah, ini kalau sudah dirasakan di dunia, maka untuk melanggengkan kenikmatan berkeluarga ini tinggal satu episode lagi. Apa episode itu? Yaitu wafat dalam kondisi husnul khatimah. Sudah selesai. Maka kemudian kalau hari ini kita menghadapi ujian, yakini ujian itu tidak pernah lama, paling lama 60 tahun. Ya, bisa lebih sedikit, bisa kurang sedikit. Mohon maaf, di sini yang paling tua siapa usianya? Yang paling tua. Bapak usia berapa? 66. 66. Lebih 6 tahun. Ya kan? Lebih 6, dari 60 lebih 6 tahun. Kata Rasulullah bena sitin atau sabiin 60 70. Saya waktu di NTB, saya ketemu ibu-ibu usia 120 tahun. Ibu itu masih seger, ngobrol dengan saya tenang, nyaman, senang. Ketemu anaknya usia 70, Pak, sudah terbaring stroke. Badannya mengecil, timbangannya mungkin sekitar 35 kilo. Ketemu anaknya yang usia 60, jadi begini, ketemu saya. Udah gak bisa ngomong. Tapi emaknya, ibunya usia 120 masih seger. Subhanallah. Dan itu ketemunya dalam satu kecamatan atau kabupaten, mungkin cuma 1-2 orang. Artinya ketika ada Rasul mengatakan 60-70 tadi, tiba-tiba ada di beberapa tempat, beberapa orang, itu kan pengecualian. Artinya mayoritas 60-70. Pak RT sini siapa? Mana Pak Puji? Yang usia 70 berapa orang Pak di RT Bapak? Saya sendiri. Berapa orang Pak? 3 ya? 3. Pak Budi sendiri. Berapa orang? 3. 3 orang. 3 orang. RT-nya perhatian yang 70. Ya kan? Artinya Pak, banyak atau tidak? Tidak. Jadi jangan berharap kemudian kita akan hidup selamanya. Enggak. Ternyata yang 70 itu juga kemungkinan sudah banyak pantangan. Betul nggak? Subhanallah, naik mobil bagus sudah nggak boleh Pak sama anaknya. Ya kan, apalagi sendirian, ya kan? Subhanallah. Jadi subhanallah ya, dulu orang ya makan ini nggak boleh, itu nggak boleh, bukan karena nggak bolehnya, karena nggak ada makanannya, masih hidup susah. Begitu hidup enak, ini nggak boleh, itu boleh karena apa? Pantangan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, pantangan. Dulu nggak boleh karena nggak ada. Itu kehidupan kita seperti itu ya. Subhanallah. Maka kemudian momen yang tidak lama jangan sampai urusannya dengan yang seperti itu. Nah, bagaimana kemudian keluarga ini bisa reuni bersama? Itu yang paling penting. Karena reuni itu mesti ada syarat ya. Orang ketika reuni sekolah, syaratnya apa? Dia harus di sekolah yang sama. Dan lulus dari sekolah yang sama. Kalau tidak lulus, bisa nggak reuni dia? Nggak bisa. Nah, sekarang kalau kita pengen kumpul bersama keluarga di surga, ada syaratnya. Sama-sama menjadi orang yang bertakwa. Ramadan yang lalu kita lewati, Ramadan targetnya membentuk pribadi yang bertakwa la'allakum. Tapi ketika Allah mengupgrade orang beriman dengan cara puasa supaya menjadi orang bertakwa, maka Ramadan menjadi mulia bukan karena Ramadannya. Karena ketika Allah bicara Ramadan, Allah bicara tentang petunjuk bagi orang bertakwa. Apa itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Yaitu bulan Ramadan, bulan yang diturunkannya Quran. Jadi Allah membiasakan orang untuk menahan lapar, menahan haus, ya, menahan tidur, ya, itu semuanya dalam rangka apa? Untuk dia bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Buktinya apa? Begitu masuk bulan Ramadan, hampir semua orang Pak menurunkan Quran dari lemarinya, betul tidak? Jadi Quran itu nuzul Quran di bulan apa? Ramadan, dari lemari ke meja, ya kan? Kemudian apa? Setelah Ramadan naik lagi. Makanya apa? Banyak kemudian orang Islam Pak, dari kecil sampai tua, banyak yang tidak khatam Quran lebih dari 10 kali dalam setahun. Ini saya bicara riset. Karena nanti saya akan membuat perbandingan dengan orang yang baru masuk Islam. Kenapa ada orang baru masuk Islam, kemudian sudahlah dosanya diampuni oleh Allah,
kemudian dia bisa berdakwah, satu orang masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam, dan nilai hidayah yang dia sampaikan lebih baik dari dunia dan seisinya. Karena dia satu aja kuncinya, mau belajar dan menjadikan Quran sebagai apa? Sumber kebenaran. Tapi ada orang yang dari kecil Muslim, remaja Muslim, dewasa Muslim, tua Muslim, jadi orang sepuh juga Muslim. Tapi kemudian dia tidak ada waktu untuk Al-Quran, Pak. Apa yang terjadi? Ketika bicara agama dia terkaget-kaget. Kenapa? Karena sepertinya dia belum pernah dengar. Ternyata bukan belum pernah dengar, tapi tidak pernah membuka Quran. Akhirnya apa? Quran bukan jadi sumber kebenaran, tapi sumber pembenaran. Ya kan? Akhirnya terjadi keributan, perdebatan, dan seterusnya. Maka saya bilang, ketika ada orang tua kekurangan seperti ini, itu bukan aib, tapi itu perlu dibenahi. Bagaimana caranya? Mendekatkan anak turunannya kepada Al-Quran. Karena jangan sampai terjadi kesalahan yang sama. Ya, terjadi kesalahan yang sama. Subhanallah, ini tentu sangat menyedihkan buat kita semua. Karena saya lihat subhanallah, orang baru masuk Islam itu Pak punya target mengajak Islam satu-satu temannya. Dalam setahun dia mungkin bisa mengislamkan 100.000 orang. Kawan saya di Luwuk yang sekarang terjadi banjir, di apa namanya Pak? Masamba. Kawan saya sekali dakwah di gunung sana itu bisa mengislamkan 400 orang. Ya, karena sering diskusi ya, sampai dia berpesan kalian tuh jangan banyak berdebat masalah agama. Ya kan? Mana yang kalian yakini, jalankan, tidak perlu menyalahkan dan tidak perlu buruk sangka. Sekarang bagaimana orang yang tidak kenal agama menjadi kenal agama? Terutama dari keluarga. Mereka berdakwah ke gunung-gunung, kekurangan orang yang mengajari mereka. Hari ini diposting 400 orang masuk Islam, besok juga begitu terus. Dan subhanallah ya. Ini adalah fenomena yang sangat dahsyat. Di saat orang di sana membutuhkan pembinaan, pengajaran, pada saat yang sama kita masih sibuk dengan apa? Perdebatan. Nah ini bagaimana tadi? Ya, orang dengan mengajak orang beragama dengan baik, akhlaknya menjadi baik, prasangkanya menjadi baik, pahalanya akan terus mengalir. Dan aliran terdahsyatnya adalah ketika dia punya orang-orang yang pernah berbuat baik kepadanya atau bahkan kepada orang tuanya yang beriman duluan, bahkan mungkin amalnya tidak seberapa, tapi mendapat doa dari anak turunannya. Nah ini adalah investasi yang sangat dahsyat sekali. Maka kemudian saya sampaikan kepada para orang tua, sering musyawarah atau rapat kerja keluarga. Tulis besar-besar apa yang menjadi harapan orang tua supaya anak bisa mewujudkan. Apa yang menjadi kekurangan orang tua supaya anak bisa membenahi, dan apa yang menjadi kebaikan orang tua supaya anak bisa pertahankan. Karena kalau ini tidak terjadi kumpul kerja, rapat kerja keluarga, maka bisa jadi kebaikan orang tua dihancurkan oleh anak turunannya. Contohnya apa Ustadz? Contohnya bapaknya senang ke masjid, sholat berjamaah, wafat, kemudian ahli warisnya rebutan warisan sampai berantem. Dan saya sering menangani kasus itu Pak. Bahkan yang paling spektakuler ketika ada orang wafat, dia tidak punya pasangan dan tidak punya anak, otomatis ya, nggak punya pasangan berarti nggak punya anak ya. Kemudian asetnya luar biasa Pak. Saya lagi di masjid tiba-tiba telepon, Ustadz bisa nggak ke rumah kami, ada apa? Kakak kami meninggal, hartanya banyak, sekarang kami saudaranya ribut semua ahli warisnya. Karena masing-masing pengen dibagi rata. Ya kan, subhanallah. Kalau untuk urusan kayak gini Pak, saya langsung berangkat. Semua kegiatan saya tinggali karena islah itu lebih penting dalam agama. Ya. Innamal mu'mina ikhwatun fa aslihu. Ya. Ini lebih penting daripada semua ibadah yang saya lakukan pada waktu itu di masjid. Berangkat, begitu saya masuk rumah, mereka udah menatap saya sinis. Kenapa sinis? Pasti mau diceramai Ustadz kan? Nah, kalau Ustadz datang mau ngapain lagi kan? Ceramah. Akhirnya Pak, karena mereka mukanya nggak enak semua. Kenapa nggak enak semua? Lihat saya. Akhirnya apa? Saya cerita tentang kasus-kasus keluarga. Sampai kemudian mereka mulai empati dan kemudian saya sampaikan, ini kalian ditinggalin harta yang begitu banyak. Subhanallah ya, harusnya kalian tuh senang digunakan untuk ibadah. Ini malah berantem. Terus bagaimana nasib yang mewariskan, yang wafat?
dia nggak dapat apa-apa. Kalau bisa sepertiga diwakafkan atas nama almarhum, kemudian apa? 2/3-nya baru dibagi laki-laki 2 kali perempuan. Akhirnya setuju dan mereka mau belajar sejak saat itu. Ini contoh Pak, karena kalau enggak ini nanti nurun lagi ke generasinya. Dan saya sering menangani kasus seperti ini. Akhirnya Pak, gara-gara warisan saudara berantem Pak. Kemarin yang kasus jalan tol yang kena kota wisata, berapa banyak yang kena kan? Tadi didatangi satu keluarga, mereka ribut karena pengen yang sama. Tanah yang tadinya tidak seberapa menjadi luar biasa harganya. Akhirnya mereka datang ke rumah saya, subhanallah. Kalian mendapatkan warisan yang cukup luar biasa. Saran saya kalau uang cair, bangunkan masjid untuk orang tua. Bangunkan masjid dulu, baru bicara warisan. Karena apa? Kalian tidak dikasih itu juga hidup gitu kan. Subhanallah, begitu dihitung dapat semuanya Pak, pada bisa beli rumah dan seterusnya. Saya bilang berangkat umroh keluarga inti, anak, pasangan jangan diajak. Karena jangan sampai kemudian apa dapat warisan dengan keluarga hancur ya. Kemudian apa dengan pasangan mesra, padahal apa ini adalah keluarga inti yang tidak ada mantan. Jadi kakak adik itu nggak ada mantan, sedangkan dengan pasangan bisa menjadi mantan. Subhanallah, akhirnya mereka lakukan itu Pak. Rapat keluarga, kumpul keluarga, ya akhirnya mereka wakaf ini untuk atas nama orang tua. Ini contoh. Jadi dalam bab agama kalau nggak ada yang bimbing Pak, berat, ya, berat sekali. Ya kemudian apa? Dampaknya adalah tadi saudara dianggap musuh, sedangkan musuh bisa jadi dianggap saudara. Ini penting sekali. Padahal tadi ketika bicara infak, maka yang paling utama adalah orang terdekat. Saya pernah diundang di kota wisata untuk menghitung aset dan mengeluarkan zakat. Kemudian tiba-tiba Ustadz, saya titipkan Ustadz zakat saya sekian juta. Saya bilang, cek dulu keluarga terdekatmu yang tidak wajib dinafkahi, berapa banyak orang yang miskin. Karena apa? Mereka lebih berat mendapatkan ini semuanya daripada saya bilang, untuk saya distribusikan. Ini contoh Pak, sederhana untuk kita semua. Subhanallah. Nah oleh karena itu, kalau tadi sudah ya mengungkap itu semuanya, maka insya Allah nanti ahli waris akan tahu. Jadi semua perjalanan hidupnya dalam rangka untuk memastikan akidah dan tauhidnya semakin baik, ibadah dan syariatnya semakin baik, akhlak dan muamalatnya juga semakin baik. Nah inilah yang harusnya dipupuk, dibangun dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga kemanapun anak beredar, kemanapun keturunan beredar, dalam rangka untuk bagaimana membuat orang tua dekat dengan Allah, tenang di sisi Allah, bahkan mungkin apa menjadi surga sebelum surga akhirat. Kenapa? Satu saat ada dalam riwayat di surat At-Tur ayat 21, ada orang tua yang tidak punya amalan yang luar biasa, tapi dia punya keimanan, tiba-tiba dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Dan surga itu menurut dia kayaknya nggak layak saya mendapatkan surga ini. Sampai bertanya kepada Allah, ya Allah, anna lihadi, dari mana aku dapatkan kenikmatan surga ini? Apa kata Allah? Hadza listighfari waladikalaka. Ini gara-gara anakmu selalu memohon ampun kepadaku untukmu. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian cek satu persatu, apakah dalam keseharian anaknya sempat untuk mengatakan Robbi firli waliwa ridayya. Karena kalau tidak, bisa jadi ini adalah musibah. Maka kalau kumpul keluarga, upayakan apa? Awali dengan istighfar. Bahkan nanti kalau kita membaca ayat yang fakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghafara di surat Nuh ayat 10, maka dianjurkan dimanapun kalian berada selalu berbanyak istighfar. Karena kalian tidak tahu di mana kalian akan diampuni oleh Allah. Dan istighfar ini lebih dahsyat daripada doa. Karena orang yang minta ampun kepada Allah kemudian diampuni oleh Allah, maka Allah berikan hujan lebat, tidak ada banjir. Allah kasih apa? Kasih amwal. Amwal itu materi dalam bentuk fisik kelihatan. Macam-macam aneka ragam yang dimiliki. Kemudian apa? Dikasih anak banyak dan mayoritas laki-laki. Kenapa laki-laki? Karena laki-laki bisa diatur orang tua. Beda dengan perempuan. Perempuan diatur oleh pasangannya. Kemudian apa? Dikasih oleh Allah anhar, ya, sungai yang mengalir jernih. Dan kemudian apa? Wa yaj'alakum jannatin, taman-taman dan juga sungai. Dan saya yakin semua kita suka taman, ya kan? Bahkan kalau bisa rumahnya menjadi taman. Harapan terakhirnya tinggal di taman
surga. Subhanallah, bahkan ada orang menabung untuk pergi ke taman-taman, Pak. Subhanallah, saya aja deket taman apa ini? Taman buah, Pak. Kayaknya udah hampir 5 tahun saya belum pernah masuk sini lagi. Dulu hampir tiap tahun saya masuk, tapi udah lupa kalau di sini ada taman. Subhanallah, ya. Ini contoh buat kita semua. Jadi subhanallah. Jadi ini adalah tadi Pak, membentuk karakter keluarga bertakwa. Nah insya Allah dengan ketakwaan ini, begitu keluarga wafat satu-satu, maka kemudian generasi setelahnya akan melakukan kebaikan untuk selanjutnya. Sehingga apa? Apa yang dilakukan ketika ada orang tua, keluarga meninggal dunia? Maka yang pertama adalah mendoakan. Mendoakan terus Pak, supaya diampuni oleh Allah, ditempatkan di tempat yang baik, dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Minta terus kepada Allah. Yang kedua adalah bisa bersedekah atas namanya. Semua ulama sepakat bahwa sedekah atas nama orang yang wafat itu pahalanya sampai. Walaupun tidak ada hubungan Ustadz, walaupun tidak ada hubungan kerabat, tapi ada hubungan keimanan. Ya kan? Anda punya tetangga meninggal dunia. Ya Allah, saya pagi ini bersedekah